Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa yarmaghfin la mustaghanan an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menyaksikan YouTube SMPTQ Cita Mulia ini, saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, serta dimudahkan baginya masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada diri pribadi sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, mengajak untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan mampu mengantarkan diri kita sebagai hamba yang meraih maghfirahnya dengan segala amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat mari kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini mengenai tentang ikhlas. Ikhlas berasal dari kata bahasa Arab khalasa, khulusa, khilasa, yang memiliki arti murni, yang memiliki arti jernih, bersih, tidak bercampur dengan sesuatu. Jadi segala hal-hal yang berkaitan dengan amal yang kita lakukan dalam kehidupan hari-hari ini harus senantiasa bersih, jernih, tidak bercampur dengan segala sesuatu yang merusak ibadah kita, merusak pahala kita. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan al-ikhlas bi an tahurat hawasuhu adh-dhahiratu wal batinatu min al-akhlaqidh dhamimah. Jadi al-ikhlas itu harus bersih, membersihkan diri kita, panca indera kita dengan segala sesuatu hal yang tercelah, dapat menuntuhkan amal-amal ibadah kita, mengikis ibadah kita, ataupun mengurangi pahala puasa kita, atau mengurangi pahala amal-amal yang kita kerjakan, baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ataupun di luar Ramadan nantinya. Jadi al-ikhlas adalah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ikhlas ini adalah merupakan suatu amal kondisi yang akan diterima oleh manusia melalui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia benar-benar ikhlas atau tidak? Mungkin Allah akan memuji dari suatu hambanya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dikatakan sudah beriman padahal mereka belum diuji? Sinilah hati kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah itu mengetahui siapa yang benar-benar ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menyuruh kita dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah senantiasa memerintahkan diri kita untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah ini dengan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-A'raf, "Qul amara rabbi bil qista wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlishina lahuddin." Dan katakanlah Muhammad, Tuhanku telah memerintahkan diriku untuk senantiasa berbuat adil. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlishina lahuddin. Dan Allah senantiasa juga memerintahkan hadapkanlah wajahmu ketika melakukan suatu ibadah.
wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah suatu amal tersebut ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Quran surah Al-A'raf. Juga di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr Allah juga menyebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ibadakal mukhlasin. Ya, kecuali hamba-hamba yang terpilih. Sebelumnya di firman selanjutnya, di firman sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bunyinya, qur rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi ini kata setan, karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah, maka aku akan menjadikan suatu kejahatan itu lebih indah, keburukan itu lebih indah dilakukan oleh pelakunya, oleh hamba-hamba Allah. Dan kata setan, illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang terpilih dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya jernih, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara kerjanya setan itu seperti apa? Dalam Quran surah Al-A'raf juga dijelaskan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka kata setan, aku datangi mereka dari depan muka mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sehingga di antara mereka itu sedikit di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka itu sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu marilah kita sama-sama memurnikan keikhlasan kita ini kalau kita beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fadail bin Iyad mengatakan bahwa meninggalkan suatu amal karena manusia adalah riya. Sedangkan beramal untuk manusia, beramal karena manusia adalah syirik. Maka salah satu obat untuk menghindari agar terhindar dari sifat tersebut adalah menjauhi darinya. Menjauhi dari sifat rasa riya dan ingin bergantung selalu beramal karena manusia. Jadi jangan sampai kita selalu takut kepada atasan kita. Jadi senantiasa harus niat dulu yang harus kita perbaiki, agar kita senantiasa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam suatu amalan soleh. Jadi ketika kita melakukan suatu amal soleh, maka dalam suatu hadis dikatakan bahwa Inna Allah azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum. Jadi Allah itu tidak melihat dari wajah kita, wa amwalikum, tidak melihat dari harta-harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah itu melihat hati kita, seberapa ikhlas kita untuk melakukan amal soleh tersebut, wa a'malikum, dan melihat amal-amal kita. Tentunya kalau kita mengharap amal kita ini hanya kepada Allah, tentunya kita orang-orang beriman itu mengatakan bahwa pastilah mereka perlu amalnya itu perlu berharap sekali disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Jadi kalau kita beramal, hendaknya merasa kita ini biarlah Allah yang menyaksikan amal-amal kita ini, agar senantiasa mendapatkan suatu keridhoannya. Jadi betul harus jernih, bersih dari segala hal-hal yang sifat riya. Yang sampai kita dalam satu firman-Nya Allah, Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu mala'u ria'an nas
wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang memberi tapi menagih, tapi mengungkit-ungkit. Ya, berarti itu tidak ada rasa ikhlas dalam diri kita saat memberi. Maka pahala itu bisa terkikis, bisa hilang. Ibaratnya seperti batu licin, di atasnya ada suatu pasir, ya, ataukah tanah, kemudian dihantam oleh air atau kemudian hujan turun dengan deras, kemudian sedemikian rupa debu itu hilang dalam seketika. Jadi pahala yang kita dapatkan yang katanya tadi kita memberi menjadi hilang. Karena apa? Karena penyakit ria yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dalam beramal sehingga kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.